Cerita diawali dengan memperlihatkan sebuah situasi di mana sang istri bernama Jessica baru saja mengetahui tentang perselingkuhan suaminya bernama John dengan salah satu mahasiswinya, di mana mereka berdua sendiri sudah memiliki seorang putri bernama Anna. Ini wajahnya, sehingga itulah yang menjadi alasan Jessica untuk tidak memperibet masalah ini dengan minta cerai atau pasea alias parearea omong, dan justru malah mengajak John suaminya pergi liburan demi untuk membahagiakan anak perempuan tunggal mereka. You, me, and Anna. Are we almost there? It's a surprise. Dan disinilah mereka akan liburan selama seminggu lebih, sebuah rumah besar tepat di pinggir rawa yang Jessica beli dari salah satu kliennya, yang memang Jessica sendiri merupakan seorang agen real estate. Terbukti jika Jessica merupakan sosok wanita yang tidak egois. 1001 ada seorang istri yang lebih mementingkan anak dan rumah tangga daripada perasaannya sendiri, karena di saat istri-istri lain melabrak selingkuhan suaminya dan ambek-abekan seperti orang kesetanan, Jessica hanya mengutarakan kekecewaannya secara personal kepada sang suami, memintanya untuk tidak membahas ini di depan anak dan bersikap semuanya seolah baik-baik saja hanya demi kebahagiaan anak putri kecil tercintanya. Don't let Tap-Tap loose outside. There are coyotes here. I was thinking of cooking veal cutlets tonight. Need a little help. Karena di rumah ini tidak ada bahan makanan, John mengajak Anna pergi ke toko paling terdekat yang ada di kota kecil untuk membeli bahan makanan untuk makan malam mereka. Yang di situ Anna tak sengaja bertemu dengan seorang pemuda bernama Isaac yang mengaku masih berusia 18 tahun dan merupakan cucu dari pemilik toko, di mana Anna sendiri nampak merespon Isaac dan sepertinya keduanya akan berteman baik selama Anna liburan di kota kecil ini. The city slickers around here. We're city slickers everywhere, Dad. We should get some ice cream sometime. I'm 18. Comes to $58.06. John sendiri mengalami hal aneh saat si kakek pemilik toko menuliskan sebuah pesan yang berbunyi, "Kau sedang diawasi iblis." Entah apa maksudnya, John tidak ingin kembali untuk bertanya dan memilih untuk pergi saja daripada menjadi masalah gara-gara menanyakan apa maksudnya. Dad, you okay? Tiba di rumah, Jessica memberitahu John tentang sebuah pintu menuju ruangan yang tidak terdapat dalam peta rumah, yang hal tersebut cukup membuat Jessica menjadi penasaran. Bahkan ketika Anna mengintipnya dari bawah, tidak ada sedikit pun cahaya yang masuk ke dalam ruangan tersebut. Yeah, that thing's not opening. I think it's like a storage room. No sunlight gets in. That's weird. Tak lama terdengar suara bel pintu yang ternyata adalah Isaac yang dengan percaya dirinya mengaku sebagai sahabat baru Anna yang baru berkenalan tadi di toko, di mana Isaac mengajak Jessica dan keluarganya untuk makan malam di rumah kakeknya sebagai bentuk kebaikan yang diberikan oleh kota kecil ini kepada tamu yang baru datang dari kota. Address, Isaac. On second thought, we would love to join you. Jessica menerima tawaran kebaikan tersebut, tetapi John merasa bahwa tidak seharusnya mereka makan malam di rumah orang asing yang baru dikenal. Terlebih lagi, tadi siang si kakek menuliskan pesan aneh-aneh yang membuat John merasa bahwa ide makan malam tersebut bukanlah ide yang bagus. I don't want to have dinner with creepy locals just so you can prove a point. You make me feel like slitting my wrists. Mom! Dad! Tepat di saat Anna mengalami mimisan, muncullah Isaac bersama si kakek yang datang sambil membawa bahan makanan untuk dimasak di rumah ini. Isaac beralasan jika kompor dan tabung gas LPG di rumahnya habis, warung Mang Maman juga sudah tutup, sehingga mereka tidak memiliki pilihan lain selain membawa bahan makanannya ke sini dan akan memasak di rumah ini untuk makan malam mereka semua. Great. Come on in. Thanks for cooking. It's no big deal. Saat si kakek masak itulah John memutuskan untuk bertanya mengenai maksud dari pesannya tadi siang. Si kakek menjawab bahwa iblis memang mengawasi kita sepanjang waktu dan pesan tersebut adalah pesan umum yang tidak ditujukan khusus untuk John, tetapi entah kenapa si kakek merasa ingin untuk menuliskannya. Well, no offense, but I don't believe in the devil. He likes you. Cats can sense things people can't.
You are one hell of a cook. Tiba saatnya makan malam, Isaac pun meminta izin untuk menyalakan lilin yang entah kenapa Isaac sepertinya tahu betul letak lilinnya ada di mana, seolah pernah berada di rumah ini sebelumnya. Disitulah Jessica mulai merasa tidak nyaman dengan keberadaan Isaac dan kakeknya, terlebih lagi saat Jessica memergoki Isaac memandangi putrinya dengan tatapan yang berbeda dan satu kali menyentuh pundak putrinya seolah menandakan sesuatu, sehingga Jessica meminta John untuk mengusir mereka setelah makan malam, tentunya dengan cara halus supaya tidak menyinggung perasaan mereka berdua. How did you know where the candles are? Boy is looking at Anna in a way I don't like. And how do you know where the candles are? John and I were talking, and we're grateful. Ketika Jessica mulai memberi pengertian kepada Isaac dan kakeknya bahwa keluarganya akan istirahat lebih cepat, saat itulah Isaac dengan kepedeannya malah merasa bahwa Jessica meminta dia dan kakeknya untuk menginap di sini. Bahkan Isaac mulai menunjukkan sikap tidak biasa saat dia menyebutkan jumlah kamar yang ada di rumah ini, berikut satu ruangan rahasia yang tidak bisa dibuka. I don't feel good. Saat itulah Anna kembali mengalami mimisan, di mana saat mereka membawanya ke ruangan lain, si kakek pun izin pergi ke toilet. Yang di tengah riuh itu, Isaac kembali berulah dengan mengatakan bahwa dirinya memiliki kunci pintu rahasianya dan... Now, hey, Isaac, enough is enough. Come on. Only key. Ya, entah bagaimana bisa kucing kesayangan Anna tiba-tiba berada di dalam ruangan rahasia tersebut. Mereka mengira jika itu adalah perbuatan si kakek yang juga memiliki kuncinya. Terjadi hal aneh ketika John memaksa Isaac membuka genggamannya, di mana kunci tersebut seketika menghilang. Bak trik sulap yang ditampilkan oleh Limbad sehingga si kucing akhirnya berhenti bersuara akibat dilahap oleh sesuatu yang ada di dalam sana. Alright, you know what? Just give me the key. We're gonna take our cat and I'm gonna call her. Saat Isaac izin pergi sebentar, itulah si kakek meminta mereka semua untuk ikut dengannya. Yang di situ si kakek menjelaskan tentang asal-usul Isaac yang ternyata bukanlah cucu kandungnya, melainkan hanya seorang pemuda yang muncul dari rawa belakang rumah ini pada musim panas sekitar 15 tahun yang lalu. Appeared one summer. Walked right out of the bayou. Si kakek tiba-tiba saja tergerak untuk membawanya, di mana hal menarik pun terjadi ketika fisik Isaac tidak berubah sama sekali, tetap terlihat berusia 18 tahunan sejak dari beliau menemukannya. Yes. You don't never seem to get any older. Tak hanya itu, si kakek pun mengatakan tentang ruangan rahasia yang ada di rumah ini, yang menurutnya pintu tersebut akan terbuka apabila ada penghuni rumah ini yang sudah melakukan keburukan, seperti contohnya mencuri, membunuh, berbohong, ataupun perselingkuhan. Yang ketika John mulai ketar-ketir karena Rumaus sudah salah dan melakukannya, si kakek pun memutar piringan hitam yang berisi rekaman percakapan John dan Vivian selingkuhannya, yang di situ John berjanji akan menceraikan Jessica dan hidup bersama dengan selingkuhannya tersebut. So what are you trying to be telling me that you found out about us? I wasn't careful enough. We could start our new life together. No, 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 no! Yes. Saat itulah John mengamuk tidak karuan karena malu dengan Anna yang harus mendengarkan percakapan tersebut sekaligus mengetahui tentang perselingkuhan yang dilakukannya, di mana John akhirnya membuat teori sendiri dengan menuduh Jessica telah membayar kedua orang ini untuk membalas dendam atas kesalahan yang telah diperbuat oleh dirinya. What the hell? I'm divorcing you now. No, you're a liar, and so is that boy. What I miss? Toby? Tak lama muncul Isaac yang membawa kucing kesayangan Anna yang terlihat masih baik-baik saja, di mana Anna melihat sesuatu di luar rumah yang dianggap sebagai serigala, sehingga Isaac mengambil sebuah senapan sekaligus mengajak John untuk berburu di luar bersamanya. I don't see it. Where are you looking? Let's go outside, John. No. This wasn't the deal we made. Dan alangkah terkejutnya Tiara Andini saat mengetahui jika Isaac dan si kakek adalah dua orang suruhan John yang dibayar untuk membunuh Jessica dengan motif seolah perampokan rumah biasa, di mana John menunjukkan sikap dan sifat aslinya ketika memaksa Isaac untuk jangan terlalu banyak berimprovisasi dan lakukan semuanya sesuai yang sudah direncanakan. I spent so long strategizing and finding you. I'm not the boogeyman.
Sampai sini, kita akhirnya bisa melihat watak dan sosok si John yang bukan hanya seorang tukang selingkuh, melainkan adalah seorang psikopat yang tega membunuh istri sendiri hanya demi kehidupan baru yang belum tentu bahagia. They've been gone so long now. Keep the train on the tracks, and you'll get your 100 grand. Saat kembali ke dalam, Isaac pun langsung mengatakan seperti yang John perintahkan, yaitu dirinya dan si kakek memang bermaksud untuk merampok rumah ini dan mereka bertiga akan dikurung di dalam ruangan rahasianya yang ketika pintunya sudah terbuka, John pun disuruh masuk duluan untuk memancing Jessica dan Anna masuk, tetapi... Ya, entah apa yang sedang direncanakan oleh si Isaac ini, dia meminta Jessica untuk terima saja kenyataan dan katakan yang sebenarnya kepada Anna, yang ketika John berteriak menyuruh Anna untuk jangan percaya kata-katanya, tiba-tiba saja terdengar suara bunyi bel sehingga Isaac menyuruh Jessica untuk pergi memeriksanya. It's time you face the truth. Dan ya, dia adalah Vivian, selingkuhannya si John yang datang kemari sesuai pesan teks si John yang sepertinya dikirim oleh Isaac, yang tanpa memperdulikan rasa cemburu dan sakit hatinya, Jessica meminta Vivian untuk segera pergi ke kantor polisi dan ceritakan bahwa dia dan keluarganya sedang dirampok oleh dua orang jahat. Please tell them that we are being held at gunpoint. There's an old man and a teenage boy. They're taking too long. Take Anna out and get the gasoline. Entah kenapa mobil Vivian tiba-tiba saja tidak bisa menyala yang tepat di saat bersamaan, Isaac menyuruh si kakek bersama anak keluar dan periksa apa yang terjadi, sementara si John disuruh untuk membuka pintu lain yang ada di ruangan tersebut, yang ketika si John benar-benar melakukannya, tiba-tiba... You betrayed me! Betrayed your own family. It's your only way out. Entah apa yang terjadi kepada si John, kita akan kembali pada Jessica yang terus berteriak menyuruh Vivian untuk segera menyalakan mobilnya, yang selain mengalami mogok secara tiba-tiba, pintunya juga seketika tidak bisa dibuka, yang tepat di saat bersamaan muncullah Anna dengan satu dirijen bensin yang dipaksa si kakek untuk menyiram mobil Vivian dengan bensin tersebut dan... Vivian, the doors won't open. Start pouring that gas or I'm gonna shoot your mama. Sorry, I'm sorry, Jessica. Please, Jessica, no. Sorry. Oh my God. Saat Anna disuruh lari itulah, Jessica langsung menyerang si kakek menggunakan palu yang sudah dibawanya, yang alhasil si kakek pun tewas berikut dengan Vivian yang juga tewas terbakar di dalam mobilnya sendiri. Meski sudah diselingkuhi, Jessica masih saja berbaik hati ingin menyelamatkan suaminya yang masih terjebak di dalam, di mana Anna diminta untuk pegang senapan si kakek dan tarik pelatuknya apabila Isaac muncul di hadapannya. I'm gonna find Isaac. Dan alangkah terkejutnya Jessica saat melihat kondisi John tengah sekarat karena perutnya sehabis dicabik-cabik oleh taring tajam serigala yang ada di dalam ruangan tersebut, yang tepat di saat bersamaan Anna pun dihampiri oleh Isaac yang berhasil mempengaruhi Anna untuk tidak menarik pelatuknya. Alhasil, saat Jessica kembali, Isaac sudah memiliki senapannya dengan Anna yang sudah tidak walakaya di atas perahu kecil, di mana Isaac akhirnya menceritakan semua kebenarannya bahwa dirinya dan si kakek dibayar oleh si John untuk membunuhnya, dan apabila si John hanya menganggap dia dan si kakek adalah orang kampung yang tidak mengerti sifat binatang, si John salah besar karena kedatangannya kemari adalah untuk menunjukkan kebenaran sekaligus memberi pelajaran kepada dua orang jahat yang sudah menyakiti Jessica dan Anna. John's the one who needs to be killed, not you. Dengan fakta bahwa Isaac dan si kakak hanya bermaksud untuk membantu, Jessica tetap saja merasa bahwa Isaac adalah orang yang berbahaya, sehingga dia segera merebut senapannya dan berhasil membunuh Isaac hingga dia tewas saat itu juga. You'll survive. Here. Take him.
Setelah semua selesai, Jessica dan Anna pun segera pergi menuju kantor polisi terdekat untuk menceritakan tentang apa yang sudah terjadi, di mana petugas di sana pun dengan kekeh mengatakan bahwa lokasi rawa yang Jessica tunjukkan tidak terdapat rumah atau bangunan apapun yang didirikan di sana, sehingga ketika semuanya menjadi ambigu, mereka bertiga pun segera pergi ke lokasi untuk membuktikannya sendiri. Dan alangkah terkejutnya Anjasmara ketika apa yang dikatakan si petugas memang benar adanya. Rumah yang kita semua lihat semalam ternyata tidak ada di sana. Entah lokasinya berbeda atau sudah dipindahkan oleh tim kreatif, entahlah. Namun Jessica tak sengaja menemukan cincin kawin milik John, yang berarti apa yang terjadi semalam memang benar-benar sudah terjadi. Tapi untuk rumah ini, Isaac dan si kakek masih belum bisa dijelaskan dengan akal sehat. No, to be honest, you're not the first person to come to me with a crazy story about a house. Darling, it will be Dan ya, Jessica tak henti-hentinya dibuat jantungan saat melihat Isaac dan si kakek masih hidup dengan kondisi yang sehat walafiat, di mana si petugas akhirnya jujur bahwa Isaac dan si kakek sering membantu para polisi menjaga ketertiban. Mereka berdua bukanlah manusia. Isaac dan si kakek pertama kali muncul dari dalam rawa. Mereka akan menghukum orang-orang jahat seperti pembunuh, pembohong, maling, koruptor, dan orang-orang merugikan lain tanpa menyakiti orang-orang baik seperti Jessica dan Anna ini. Entah makhluk apa mereka berdua itu, yang pasti sekarang Jessica dan Anna bisa kembali menjalani kehidupan normal mereka tanpa harus dihantui oleh bayang-bayang si John yang ngadoreksakeun, sehingga Jessica bisa bebas mencari ayah baru bagi Anna yang masih kecil ini. I love you. Oh, honey. Tamat ending yang cukup membagongkan. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah, jika Anda berkata, "Aku mencintaimu," berarti Anda sudah jatuh cinta pada bahasa yang sudah menjadi bentuk perpisahan dan perselingkuhan. Ingat, selingkuh adalah meninggalkan yang tak sempurna untuk yang lebih tidak sempurna. Saya John, mewakili direksi yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios, rantai racing, knalpot jahanam. Cuau, cuau, cuau. Aduh, pilek lagi. Guys, meledak.